Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan Engkau untuk supaya kami mampu mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Serta kami akan merenungkannya. Ampuni dosa salah kami dan Tuhan tahirkan hati jiwa kami sehingga kami layak untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, firman Tuhan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Renungan pada hari ini berjudul Terang yang Senantiasa Menerangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda saat malam hari berada di dalam rumah yang semula lampu menyala, lalu kemudian tiba-tiba listrik padam, sehingga seluruh rumah serta jalan di luar rumah itu turut padam, sehingga yang ada adalah satu kegelapan, sama sekali gelap, sehingga kita tidak dapat melihat apapun dan siapapun dalam kondisi seperti ini. Benar? Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, kita lalu mulai mencari korek api sebagai sumber cahaya untuk kemudian meneruskan nyala api itu ke lilin di dalam rumah. Begitu korek api ditemukan dan dinyalakan, maka seketika kegelapan yang menyelimuti sekitar dalam rumah itu langsung tersingkirkan. Saat kita berjalan dengan nyala korek api tersebut perlahan-lahan, maka kegelapan di depan kita secara otomatis menyingkir, di mana kita memegang nyala terang tersebut. Mari kita perhatikan dan simak hal penting ini, yaitu bahwa tidak ada kegelapan yang dapat mengatasi sebuah terang, walaupun terang itu begitu kecil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah juru selamat penebus dosa. Yesus Kristus adalah Allah dan Allah adalah terang. Barang siapa roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati seseorang, maka orang tersebut adalah milik Kristus. Dan orang tersebut memiliki terang yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Dalam kegelapan yang pekat sekalipun, dalam naik turun, suka duka, perjalanan kehidupan, seseorang tersebut tetap memiliki terang untuk terus berjalan dalam iman dan damai sejahtera. Orang tersebut senantiasa akan mendapat penerangan dan pencerahan dalam kegelapan kehidupan perjalanannya. Karena Kristus pemilik hidupnya. Dan karena itu dia akan terus dapat berjalan dalam kehidupan yang suram atau gelap sekalipun. Karena dia berjalan persis seperti seseorang yang memegang nyala api, yang walaupun kecil di dalam kegelapan rumah atau jalan yang dilaluinya. Wahai saudara sekalian, bagaimana jika situasi sudah malam hari gelap dan tidak ada penerangan, lalu seluruh lampu atau listrik padam, dan seseorang tersebut tidak memiliki sedikit pun nyala api? Tentunya dia akan sangat menderita dan celakalah hidupnya. Karena seluruh perjalanan hidupnya tidak jelas menuju kemana, karena kegelapan menyelimuti hidup dia. Jika dia merasa aman dalam perjalanan tersebut, sesungguhnya itu adalah rasa aman yang semu. Karena sebenarnya dia tidak memiliki terang ketika melangkah dalam perjalanan. Demikianlah juga dengan setiap orang yang tidak memiliki roh Yesus Kristus di dalam hatinya. Diri pribadi orang tersebut sebenarnya sudah berada dalam kegelapan.
bagaimana juga ia akan dapat menuntun orang lain dalam jalan yang benar. Tetapi jika Roh Allah diam di dalam saudara dan saya, maka saudara memiliki Roh Kristus karena Anda adalah milik Kristus. Berarti saudara berjalan dalam terang. Dan karena saudara berada dalam terang, maka seluruh perbuatan yang Anda lakukan pasti akan dilandasi dan selalu akan dimurnikan oleh Roh Allah dengan motivasi yang sehingga orang di lingkungan sekitar dia, di mana Anda, saudara berada dalam melihat di mana saudara berada, mereka semua melihat perbuatan Anda yang baik dan akhirnya mereka akan memuliakan Tuhan Allah yang sejati di surga. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya di dalam hati saudara sudah berdiam Roh Allah, Roh Yesus Kristus? Jika tidak, maka saudara sedang dalam kegelapan, walau tidak terasa, kehidupan saudara sedang dalam bencana dan menuju kegelapan yang selama-lamanya. Mintalah Kristus yang adalah terang kehidupan untuk berdiam dalam hati saudara. Maka seluruh kegelapan akan tersingkir dengan sendirinya. Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang memberi kami satu penerangan bahwa Engkau sendirilah sumber terang. Tuhan Yesuslah sumber terang. Tuhan Yesuslah ada terang. Maka biarlah kami mau datang dan meminta Tuhan Yesus yang diam di dalam hati kami. Dan biarlah apapun yang akhirnya yang kami perbuat, bukan supaya kami dimuliakan, tapi akhirnya orang yang melihat kami berbuat oleh karena dimurnikan oleh Engkau, mereka memuliakan nama-Mu di surga. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat penebus dosa bagi hidup kami berdoa. Amin.